Halo sahabat, di kesempatan pada kali ini saya akan menjawab question and answer yang udah aku bikin di Instagram aku dari follower aku yang totalnya 1898 follower. Jadi ini question box-nya. Aku udah milihin 10 pertanyaan aja yang akan aku jawab tentang tarian. Pertanyaan pertama adalah ini. Kak, apa aja sih macam-macam gerakan tari? Nah, untuk jawaban yang question pertama, macam-macam gerakan tari itu ada 3, yaitu yang satu klasik, dimana itu biasanya ada pakem-pakemnya. Jadi nggak bisa kita main dengan intuisi sendiri, tapi dia harus dengan gerakan yang udah ada maknanya tersendiri. Dan biasanya itu emang udah turun-temurun dari untuk tarian daerah seperti itu. Untuk macam kedua yaitu ragam tari kerakyatan, di mana geragam tari itu mengisahkan tentang cerita rakyat yang sedang berkembang pada saat itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu yang ragam tari yang paling mudah dipelajari tanpa ada pakem. Biasanya pakem tersendiri bisa dikreasikan, bisa jadi menjadi gerakan tari kontemporer juga. Pertanyaan kedua, kakak kalau nari lebih suka nari berpasangan atau grup atau sendiri? Jawaban aku lebih suka dengan sendiri sih. Jujur, soalnya kalau misalnya grup itu kita harus menyinkronin gerakan sama, terus harus besar kecilnya gerakan itu harus sama, powernya harus stabil sama dengan tim. Namanya juga grup ya, jadi mainnya juga tim. Kalau berpasangan lebih enak juga sih, tapi takutnya kalau misalnya kita emang biasanya kalau tari berpasangan, kalau nggak cewek cowok ya cewek-cewek tapi yang sama tinggi badannya. Jadi karena aku nentuin tinggi badannya agak susah, jadi cari pasangannya juga agak susah. Jadi kenapa aku milih untuk yang sendiri, karena kalau sendiri aku bisa, kalau aku lupa waktu perform, aku langsung bisa bikin gerakan baru kayak ya gitu. Question ketiga, Mbak mau nanya kalau nari kenapa harus senyum terus? Sebenarnya nggak harus senyum terus sih, tergantung tarian apa yang kita performin. Kalau misalnya tarinya emang sukacita, gadis remaja, gadis putri seperti itu, kita harus senyum. Dan senyumnya itu nggak boleh kelihatan giginya, harus senyum yang senyum manis gitu. Tapi bisa juga nggak pakai senyum, pakai perasaan feeling aja wajahnya, jadi sesuaiin dengan tarian. Misalnya tariannya lagi perang, ya nggak mungkin perang pakai senyum segala gitu kan. Pertanyaan keempat, Mbak Putri udah pernah nampilin tarian apa aja? Yang pernah aku tampilin itu tarian jaipong, terus sama dongkrek Bali, terus kalau untuk tari kreasinya jaripah, terus solah ketingan kayak gitu. Lumayan sih banyak. Pernah tampil nari di mana aja? Aku pernah tampil nari itu di AL Surabaya, terus di UB Universitas Brawijaya Malang, terus di SMP SMA aku, Alun Kabupaten Madiun, sama di Titik Nol Yogyakarta. Pernah ngajar tari di mana aja, Kak? Aku kalau ngajar tari cuman lokalan aja sih, cuman daerah Carubanan aja. Biasanya aku anak SMP kalau misalnya mau perpisahan kayak gitu, terus anak SMA kalau misalnya lagi ulang tahun sekolahnya, biasanya dia perform untuk tari, aku yang ngajar. Tarian favorit Mbak Putri apa? Tarian favorit aku tentu aja dongkrek, karena dongkrek itu asli dari daerah kita, jadi harus kita lestarikan. Terus manfaat apa yang kakak rasain pas perform nari? Manfaat yang aku rasain selama aku nari, aku bisa tahu feel dari tarian itu sebenarnya maksudnya apa.
Terus manfaat performnya, aku bisa banyak punya pengalaman di mana aku perform di depan orang yang penting, kayak misalnya menteri dari Jepang, terus bupati dari Kabupaten Madiun juga, dan dilihat oleh orang banyak. Itu menjadi challenge untuk diri aku sendiri gitu. Tarian yang paling sulit untuk aku pelajari, itu tarian Bali. Soalnya tarian Bali itu beda jauh dari tarian Jawa. Dia lebih ke geraknya tuh lebih kaku, lebih tekniknya lebih susah. Tangannya aja udah beda sama Jawa. Pokoknya udah beda banget sama Jawa. Itu yang tarian yang pernah aku coba pelajari, tapi yang menurut aku sulit. Sama tarian yang sejenis cowok kayak remo kayak gitu. Kayak remo, terus tarian cowok babang wetan. Terus sama tarian asal dari Malang yang lupa namanya tapi cowok banget, itu susah karena aku genrenya lebih suka yang pakai egolan gitu. Terus kenapa, ini last question ya, kenapa alasan aku bisa gemar menari? Dari kecil aku emang suka menari sih, dari SD, dari TK aku udah kayak suka joget-joget gitu. Terus dan untungnya di SMP tuh dikembangin bakat aku, jadi aku diajarin sama guru tari juga, jadi udah bisa beberapa dasar tari. Oke, itu tadi adalah jawaban dari question and answer yang ada di Instagram aku. Terima kasih untuk yang udah tanya, dan semoga video ini bermanfaat, dan happy World Dance Day. Bye bye. Dadah sahabat.